saya Reni Suryani dari kelas 11 LIA. Di sini saya bakalan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kabel data yang longgar dan tidak mengisi, juga rusak. Oke, jadi di sini udah ada kabel data sama chargernya ya. Jadi sebenarnya kabel data ini tuh gak rusak, cuman longgar aja. Kita buktiin ya. Nah, ini tuh nyala, tapi kalau misalkan kita senggol pasti mati. Tuh kayak gini ya guys, mati. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kabel data ini, kita harus merubah mindset yang perlu diluruskan. Kebanyakan orang memang akan lebih memilih untuk langsung berinisiatif membeli kabel data yang baru ketika mendapati kabel data originalnya rusak. Kalau menggantinya dengan yang original lagi sih itu nggak apa-apa ya, cuman masalahnya gimana kalau nggak original. Nah, ini yang lebih baik dihindari. Alasannya, kabel data asli itu sudah didesain agar sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan baterai HP. Jika Anda menggunakan kabel data yang tidak sesuai, bukan tidak mungkin umur HP akan berkurang, bahkan merusak komponen lainnya. Untuk itu, jika dananya kurang untuk membeli kabel data yang asli, daripada memaksakan diri dengan membeli yang tak sesuai, saran saya lebih baik coba perbaiki saja kabel data yang lama. Apalagi jika sekedar longgar atau tidak mengisi, yang sekiranya masih bisa diperbaiki sendiri. Jangan sampai salah kaprah, niat awal menghemat namun malah beresiko membuat masalah lain yang biaya perbaikannya lebih mahal. Penghantaran daya utama dari charger itu dimulai dari konektor. Kalau konektornya bermasalah, maka kabelnya juga nggak bisa dipakai. Penyebabnya sih cuma ada dua ya. Yang pertama, konektornya longgar atau putus. Yang kedua, konektornya kotor. Kalau longgar atau putus, maka HP nggak akan merespon sama sekali. Tapi kalau masih bisa mengisi daya tapi lama, kemungkinan besar si konektornya kotor. Solusinya bisa coba gunakan amplas. Di sini amplasnya boleh pakai amplas kayu atau amplas besi ya. Oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, cari dulu amplas bekas besi yang bagian kasarnya berwarna hitam, atau kamu bisa beli di toko bahan bangunan. Harganya paling cuma 2.000 atau 3.000. Murah ya. Pilih yang tidak terlalu halus dan tidak pula terlalu kasar. Langkah kedua, ambil kabel data yang rusak. Kemudian amplas bagian konektornya yang ini secara perlahan, baik itu bagian konektor maupun USB itu yang ini ya. Kalau udah diamplas, kita tinggal lap menggunakan tisu. Langkah yang ketiga, kamu bisa langsung menggunakan kabelnya untuk mengisi daya HP lagi seperti biasa. Buat kabel data yang longgar, kita bisa pakai alat bantu ini ya. Ini tang jepit namanya, bukan tang potong. Masalah kabel data longgar ini sering sekali terjadi. Misalnya sewaktu HP sedang dicas, kemudian kalau HP bergerak atau goyang sedikit saja, prosesnya berhenti sehingga baterai tidak mengisi. Seperti yang saya contohkan tadi ya di awal.
Kalau kalian nanya kenapa bisa, penyebabnya kabel data yang longgar ini biasanya disebabkan karena konektornya yang berubah bentuk sehingga gak sesuai dengan HP. Biasanya sih efek menggunakan kabel data yang ukuran portnya gak pas. Solusinya simpel banget, cukup gunakan tang yang ini ya. Pertama, ambil tang jepit. Ingat ya, jangan pakai tang potong kabel. Kedua, ambil charger yang rusak, jepit dan tekan sedikit ujung konektor. Ini ya. Menggunakan tang jangan terlalu keras supaya hasilnya nggak terlalu rapat, karena nantinya bisa jadi susah masuk ke HP. Sambungkan konektor ke HP untuk mengeceknya. Kalau dirasa masih longgar, ulangi lagi. Selanjutnya kita sambungin ke HP. Nah, seperti ini ya. Ini sering banget saya pakai hingga saat ini. Hasilnya entah berapa kabel charger yang longgar bisa normal lagi. Selain kabel data, jangan lupa untuk menggeser konektor di dalam port HP-nya juga. Soalnya kalau bukan karena kabel, berarti justru portnya yang longgar. Oke guys, mungkin cuman segitu aja ya dari penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa dipraktekin di rumah yang punya kabel data rusak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.